Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, bertemu lagi di hari ini terkait dengan materi kita, yaitu tentang tindak pidana korupsi. Sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera kita masuki materi yang selanjutnya, yaitu aturan hukum tindak pidana korupsi. Di sini ada beberapa aturan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelum saya menyampaikan di dalam slide yang telah saya sampaikan di sini, terlebih dahulu saya menjelaskan terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan KUHP mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918, di mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan warisan Belanda. Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan warisan Belanda, maka ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga masyarakat harus mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini telah diberlakukan dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Dengan demikian, tidak semua tindak pidana khusus diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu hanya mengatur terkait dengan tindak pidana umum saja. Oleh karena itu, walaupun terkait dengan yang telah saya sampaikan di slide, yaitu walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak mengatur terkait dengan tindak pidana secara khusus, akan tetapi telah banyak mengatur terkait dengan perbuatan korupsi. Tindak pidana korupsi yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi tindak pidana jabatan atau penyalahgunaan jabatan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih merupakan jenis kejahatan biasa. Itu tadi terkait dengan penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tindak pidana korupsi. Selanjutnya yaitu Peraturan Penguasa Militer. Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan negara, sehingga diperlukan suatu aturan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya aturan hukum, maka bagi siapapun yang melanggar aturan hukum tersebut, maka mereka dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan sanksi yang diatur di dalam undang-undang itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan hukum terkait dengan tindak pidana sehingga pelaku tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan sanksi pidana agar dapat meminimalisir tingkat pidana korupsi untuk tidak merajalela. Oleh karena itu, dalam hal ini terkait dengan aturan hukum khusus tindak pidana korupsi terdapat dalam Peraturan Penguasa Militer. Aturan hukum yang pertama kali terkait dengan tindak pidana korupsi pada zaman Orde Lama diawali dengan adanya Peraturan Penguasa Militer pada tanggal 9 April 1957 dengan nomor PRT PM-06-1957 pada tanggal 27 Mei 1957. Aturan hukum ini dikeluarkan oleh penguasa militer Angkatan Darat, sehingga aturan hukum ini hanya berlaku untuk daerah kuasaan Angkatan Darat saja.
Kemudian masih terkait dengan peraturan penguasa militer. Selain peraturan penguasa militer pada tanggal 9 April 1957 dengan nomor PRT /PM/06/1957 yang tadi, tindak pidana korupsi juga diatur dalam peraturan penguasa militer nomor PRT /PM/08/1957 tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan. Jadi perbedaan yang pertama tadi yaitu berlaku untuk angkatan darat saja, yang PRT/PM/06/1957 itu tadi hanya berlaku untuk angkatan darat saja, sedangkan untuk yang peraturan penguasa militer PRT/PM/08/1957 ini dia terkait dengan di situ ada unsur keperdataan. Makanya ini yang bersifat umum. Sedangkan yang pertama tadi itu yang bersifat khusus untuk angkatan darat saja. Baiklah, itu tadi terkait dengan peraturan penguasa militer tentang aturan untuk tindak pidana korupsi. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 24/PRP tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Sesuai dengan perkembangan zaman terkait dengan tindak pidana korupsi, maka peraturan penguasa militer itu tidak dapat digunakan lagi. Karena peraturan itu khusus untuk angkatan darat saja. Sedangkan untuk umum masih terkait juga dengan peraturan militer yang keduanya tadi. Namun terhadap pengaturan penguasaan militer itu tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan perkembangan zaman, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 24/PRP/1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Di dalam undang-undang ini terkait dengan pengaturan terhadap tindak pidana korupsi berbeda dengan pengaturan penguasaan militer. Sebab dalam pengaturan penguasaan militer hanya mengatur terkait dengan pendaftaran harta benda dan gugatan perdata saja. Untuk Undang-Undang Nomor 24/PRP/1960 ini hanya mengubah istilah yang dari pengaturan penguasa militer yaitu perbuatan diubah menjadi tindakan. Selain itu juga ada beberapa hal yang baru diatur di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana percobaan dan tindak pidana permufakatan. Kemudian tindak pidana pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri. Lalu kewajiban laporan bagi pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji dan pengertian pegawai negeri lebih diperluas serta mengubah unsur karena melakukan perbuatan melawan hukum diganti dengan unsur melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran. Itu tadi terkait dengan Undang-Undang Nomor 24
PRP tahun 1960. Baiklah, materi yang selanjutnya terkait dengan aturan hukum untuk tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada pada tahun 1960 sampai dengan 1970 banyak kasus korupsi yang terdapat pada tahun tersebut. Namun hal ini tidak dapat disimpulkan bahwa sejalan dengan efektifnya undang-undang tersebut yang telah diberlakukan, maka banyak kasus korupsi yang timbul. Sebenarnya ada beberapa masalah yang timbul dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ini. Adapun masalah yang timbul dalam undang-undang ini adalah usulan untuk memberlakukan pembuktian terbalik dan ketentuan berlaku surut itu tidak dapat. Itu yang menjadi masalah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 ini. Oleh karena itu, pada tahun 1970 dibentuklah Komisi 4 Komisi 4 dengan tujuan supaya usaha pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih efektif. Adapun anggota Komisi 4 tersebut terdiri dari Wilopo, I.J. Kasimon, kemudian Prof. Johannes dan Anwar Tjokroaminoto. Adapun tugas untuk Komisi 4 yang dibentuk tersebut yaitu mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijakan serta hasil-hasil yang dicapai dalam pemberantasan korupsi. Kemudian yang keduanya, memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan yang masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi. Itu tadi terkait dengan tugas-tugas Komisi 4 di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, walaupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini keluar, namun dalam undang-undang ini terdapat beberapa kelemahan. Adapun kelemahan di dalam undang-undang ini antara lain, yang pertama, tidak adanya ketegasan mengenai rumusan delik atau tindak pidana sebagai delik formil. Kemudian, tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai ancaman pidana yang dapat diterapkan terhadap suatu korporasi sebagai subjek tindak pidana. Jadi dalam hal ini, untuk ancaman pidana tidak ada terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sanksi pidana yang hanya menetapkan batas maksimum umum yaitu 29 dan minimal umum yaitu 1 hari, sehingga menimbulkan ketidakleluasan bagi jaksa dalam hal penuntutan. Karena dalam hal penuntutan jaksa harus melihat dulu bagaimana isi dari berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, sehingga dengan terkait dengan perbuatan tersebut jaksa dapat mengaitkan pasal-pasal berapa saja yang dapat dijerat untuk pelaku tindak pidana korupsi ini.
Baiklah, itu tadi terkait dengan terkait dengan isi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Materi yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebenarnya diundangkannya undang-undang ini dilatar belakangi oleh dua alasan. Yang pertama, pada zaman reformasi diperlukan untuk meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi. Jadi terkait dengan aturan hukum yang lama itu tidak dapat diberlakukan lagi. Seperti zaman Orde Lama itu tidak bisa diberlakukan lagi. Karena sesuai dengan perkembangan zaman pada era reformasi. Kemudian yang keduanya, undang-undang yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu sudah dianggap terlalu lama dan tidak efektif di dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi, undang-undang itu tidak dapat digunakan lagi, sehingga digunakanlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Akan tetapi, keluarnya undang-undang ini tentunya memiliki berbagai macam kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu pasal-pasal perbuatan tertentu yang ada di dalam KUHP ditarik sebagai tindak pidana korupsi dengan cara menarik nomor pasal tersebut. Dari penarikan ini menimbulkan risiko yaitu apabila KUHP ini telah diubah menjadi baru, maka akan berakibat ketidaksinkronan terkait dengan ketentuan di dalam KUHP yang baru dengan ketentuan tindak pidana korupsi yang berasal dari KUHP yang lama. Kemudian yang kedua, adanya terkait dengan pengaturan mengenai alasan penjatuhan sanksi pidana mati berdasarkan suatu keadaan tertentu dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan penegakan hukum. Kemudian yang ketiga, tidak adanya aturan peralihan yang secara tegas sehingga menyebabkan kekosongan hukum untuk suatu periode dan keadaan tertentu. Jadi itulah tadi terkait dengan kelemahan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini. Oleh karena itu, dikeluarkanlah lagi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Keluarnya undang-undang ini karena mengingat ada beberapa hal yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, maka muncul undang-undang ini. Karena mengingat berbagai macam kelemahan yang telah saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini terdapat beberapa perubahan terkait dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut. Adapun perubahan tersebut antara lain yang pertama, ditarik kembali pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi. Penarikan pasal ini dilakukan secara menyeluruh dengan cara mengadopsi seluruh isi pasal sehingga perubahan KUHP tidak akan mengakibatkan ketidaksinkronan apabila timbul KUHP yang baru. Kemudian yang kedua, aturan terkait dengan alasan penjatuhan sanksi pidana didasarkan atas perbuatan korupsi yang dilakukan atas dana-dana yang digunakan bagi penanggulangan keadaan tertentu seperti keadaan berbahaya, kemudian bencana alam dan krisis moneter.
Kemudian yang ketiga, dicantumkannya terkait dengan aturan peralihan secara tegas untuk menjadikan jembatan antara undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru, sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum yang dapat merugikan di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi terkait dengan aturan hukum tindak pidana korupsi. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dalam hal ini, saya hanya menyampaikan sesuai dengan materi perkuliahan kita hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.